Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara menganalisis lahan kritis menggunakan software ArcGIS. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu Citra Landsat 8, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Lalu kita juga membutuhkan SHP batas wilayah yang akan kita analisis. Di sini saya menganalisis wilayah Kabupaten Karanganyar. Dan juga kita membutuhkan SHP curah hujan, SHP kelerengan, dan juga SHP penggunaan lahan. Langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu dengan mengekstrak citra yang kita punya ini sesuai dengan batas wilayah administrasi. Caranya dengan membuka ArcGIS Toolbox, Spatial Analysis, lalu Extraction, dan Extract by Mass. Untuk input raster kita masukkan Citra Landsat band. Di sini saya akan mencontohkan band 2, Landsat band 2. Dan max data kita masukkan wilayah SHP wilayah administrasi. Untuk penyimpanannya sesuai dengan default, kita beri nama misalkan extract B2, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah ekstrak dari band 2. Dan di sini saya sudah mengekstrak dari ke-6 band yang kita perlukan, yaitu nih ada band 2, band 3, 4, 5, 7, dan 10. Lalu setelah kita mengekstrak, kita lakukan koreksi geometrik dengan cara membuka Spatial Analysis Tools, Map Algebra, lalu klik Raster Calculator. Di sini saya juga akan mencontohkan hanya salah satu band, yaitu band 2, dan di sini menggunakan rumus 0,00002 dikali hasil ekstrak tadi tutup kurung minus 0,1. Nah, angka ini kita dapatkan dari file metadata Citra Landsat 8. Nih, untuk 0,0002 ini dari reflectance multiband band 2 ini, dan min 0,1 dari reflectance at bands. Gitu. Untuk penyimpanannya kita samakan seperti kita menyimpan file hasil ekstrak ya. Kita beri nama TOA 2. Save, klik OK. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasil citra yang sudah kita lakukan koreksi geometrik. Lakukan koreksi geometrik pada setiap band dan lalu masukkan ke dalam table of contents. Di sini saya sudah melakukan untuk ke 6 band seperti ini. Langkah selanjutnya ketika sudah selesai melakukan koreksi geometrik, yaitu kita mulai membuat menganalisis untuk mencari forest canopy
Forest Canopy Density atau FCD. Kita buat dulu layarnya FCD. Oke. Untuk menghitung Forest Canopy Density atau FCD, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu membuat perhitungan Advanced Vegetation Index atau AVI dengan cara raster kalkulator. Kita masukkan rumus band 5 ditambah 1 ditambah digital number dari band 4 ini ya. Digital numbernya kita dapatkan dari sini 0,5272 tutup kurung di minus band 4 tutup kurung kali band 5 ditambah band 4 tutup, kita pangkat 1/3. Untuk penyimpanannya sesuai default saja, lalu kita beri nama AVI. Klik OK. Ini adalah hasil dari perhitungan Advanced Vegetation Index. Kita masukkan ke layar ini. Lalu setelah menghitung AVI, kita melakukan perhitungan untuk mencari Bare Soil Index atau BSI dengan cara raster kalkulator band 7 ditambah band 4 tutup kurung minus band 5 ditambah band 2 tutup kurung per band 7 ditambah band 4 ditambah band 5 ditambah band 2. Lalu diberi nama BS, Bare Soil Index. Oke. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mencari vegetation density atau VD. Untuk mencari vegetation density kita lakukan dengan spatial analysis tools, lalu multivariate dan principal components. Inputkan BSI dan juga AVI.
lalu diberi nama VD. Oke. Ini dia hasil VD-nya. Kemudian lalu untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan shadow index atau SI dengan cara raster kalkulator. Lalu masukkan rumus 1 dikurangi band 4 kali 1 min band 3 kali 1 min band 2 pangkat pangkat 1 per 3. Kita beri nama SI. Oke. Kita tunggu prosesnya. Ini hasil SI. Kita melakukan perhitungan temperatur index atau TI dengan raster kalkulator. Kita menggunakan nilai radians maksimum dan radians minimum dari band 10. Kita dapatkan dari file metadata 0,10013 dan 22,00180. Ditambah 22,00180 minus 0,10033 tutup kurung per 65535 tutup kurung kali dengan TOA band 10. Kita beri nama TI atau temperatur index. Klik OK. Lalu jika sudah, kita lakukan principal components dengan multivariate principal components, masukkan TI dan juga SI. Ini akan menghasilkan Scaled Shadow Index atau SSI.
klik OK. Baru setelah semuanya sudah dilakukan, baru saat ini kita melakukan perhitungan untuk mencari forest canopy density atau FCD. Cluster kalkulator, square root SSI dikalikan dengan VD ditambah dengan 1. Kita buka FCD. Oke. Ini dia hasil dari forest canopy density. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan SHP curah hujan, kelarangan lereng, dan juga penggunaan lahan. Untuk SHP curah hujan, kita tambahkan field nilai R. Nah, nilai R ini didapatkan dari nilai median. Ini curah hujan. Nilai curah hujan, kita cari nilai mediannya, lalu kita bentuk field base 1, dan dari nilai median ini kita cari nilai R dengan cara field calculator. Dengan cara field calculator, kita masukkan angka 0,41 dikali nilai field base 1 dikali dengan 1,09, maka akan menghasilkan nilai R. Untuk SHP kelarangan, kita add field, lalu add field untuk nilai LS. Nilai LS ini bisa diperoleh dari sumber terkait seperti ini. Untuk kelarangan 0 sampai 8%, LS 0,4, 8 sampai 15, 1,4, dan seterusnya. Untuk SHP penggunaan lahan, masukkan field bentuk field CP nih, dan nilai CP ini bisa diperoleh berdasarkan sumber ini. Untuk hutan, misal untuk hutan nilai CP 0,01, untuk permukiman nilai CP-nya 0,6, dan seterusnya. Di sini saya sudah memasukkan field CP dan memasukkan nilai CP dari masing-masing lahan. Jika sudah, kita konversikan ketiga SHP ini menjadi file raster dengan cara kita buka Arch Toolbox, lalu cari Conversion Tools to Raster, Polygon to Raster. Kita input yang pertama curah hujan, kita pilih value R,
Lalu kita beri nama R div. Klik OK. Kita bikin layer baru. Nggak usah. Kita masukkan sini. Nah, ini adalah hasil dari konversi ke raster. Lakukan hal yang sama untuk kelerengan dan juga penggunaan lahan. Polygon to raster, kelerengan, kita pilih value-nya ls dan beri nama ls div. Oke. Ini dia hasilnya. Lalu yang terakhir, untuk penggunaan lahan, pilih value CP dan beri nama CP div. Klik OK. Ini dia hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai erosi lahan dengan raster kalkulator. Kita masukkan R dikali LS dikali CP. Beri nama erosi lahan. Oke. Ini dia hasilnya. Berikutnya kita lakukan reclassify pada erosi lahan ini. Caranya dengan spatial analysis tool reclassify. Masukkan erosi lahan, classify. Kita pilih menjadi 5 kelas. Dan untuk metodenya equal interval. Oke. Penamaan kita namakan reclass erosi. Lalu klik OK. Reclass. Jika sudah, kita ubah SHP kelerengan ini, SHP kelerengan ini menjadi file raster dengan value nilai lerengnya.
conversion tools to raster, polygon to raster. Kelerengan, value, nilai lereng, dan beri nama cukup dengan kelerengan, atau bisa nilai oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita lakukan reclassify untuk SHP kelerengan tersebut. Classify nilai kelerengan, value-nya biarkan, dan ini kita ganti 1, 2, 3, 4, 5. Reclass kelerengan, kita beri nama reclass kelerengan. Oke. Nah, ini sudah. Di sini kita udah punya reclass erosi dan juga reclass kelerengan. Selanjutnya kita lakukan reclass untuk hasil dari FCD atau forest canopy density. Klik reclassify, masukkan FCD, klik classify, sama kita klasifikasikan menjadi 5 kelas dengan metode equal interval, lalu klik OK. Nah, untuk nilai FCD ini semakin besar nilai FCD-nya, maka akan semakin kecil nilai yang kita berikan. Jadi di sini kita beri 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa seperti itu? Karena semakin rapat kanopi hutan, maka kekritisan itu semakin kecil. Jadi jika nilai FCD-nya semakin besar, maka kita beri nilai untuk kekritisan itu semakin kecil. Sini nama reclass FCD, lalu klik OK. Di sini kita sudah punya hasil dari reclass FCD, reclass kelerengan, dan juga reclass erosi. Langkah terakhir untuk analisis lahan kritis yaitu dengan overlay dari ketiga hasil ini, ketiga reclass ini, yaitu dengan cara spatial analysis, kemudian klik overlay, weight overlay. Kita masukkan reclass kelerengan, oke. Reclass erosi, oke. Dan reclass FCD, oke. Nah, kita beri sini untuk setnya from 1 to 5. Dan beri nama
lahan kritis Karanganyar. Klik OK. Nah, ini dia. Hasil dari analisis lahan kritis di Kabupaten Karanganyar, untuk angka 1 berarti menunjukkan bahwa lahan tersebut tidak mengalami kerusakan atau bisa dikatakan bukan lahan kritis. Sedangkan untuk yang nilai 5 dan 4 yang berwarna hijau di sini itu bisa dikatakan lahan kritis. Di Kabupaten Karanganyar ini untuk lahan kritisnya berada di sebelah barat dan hanya sedikit ya, kita lihat dari warna hijau-hijaunya sini. Lahan kritis itu kan lahan yang fungsinya kurang baik atau mengalami degradasi sebagai media tata air yang akan membahayakan produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi. Dan bisa dikatakan bahwa di Kabupaten Karanganyar wilayahnya masih aman karena hanya sedikit yang terdapat lahan kritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.